Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 tentang pengambilan keputusan yang beranggotakan Sidik Arasid, Arini Nuriyah, dan saya sendiri Aisyah Hawa. Langsung saja saya akan menjelaskan definisi tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang mengusung pada pemilihan jalur pembuatan antara beberapa pilihan yang tersedia. Adapun beberapa menurut ahli. Menurut Suharman, tahun 2005, pengambilan keputusan ialah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti. Kemudian, ada menurut Hussein dan Moen tahun 2011 halaman 64, keputusan taktis merupakan suatu tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan taktis, terdapat juga etika yang harus diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan. Sebagai contoh yaitu mem-PHK karyawan untuk menaikkan laba dan dalam jangka pendek dapat menjadi keputusan taktis. Namun, jika manfaatnya hanya untuk menaikkan laba dalam jangka pendek dan tidak ada tanda-tanda bahwa keputusan tersebut mendukung secara strategis jangka panjang perusahaan tersebut. Kemudian, di sini ada analisis biaya relevan. Biaya relevan merupakan biaya masa depan yang berbeda pada masing-masing alternatif. Misalnya, biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya relevan karena dalam memproduksi suatu barang menggunakan tenaga kerja langsung yang harus dibayar. Dan jika tidak memproduksi suatu barang, maka biaya tersebut tidak akan muncul. Kemudian ada biaya diferensial. Merupakan berbagai perbedaan biaya di antara sejumlah alternatif pilihan yang dapat digunakan perusahaan. Biaya diferensial atau biaya relevan sering disebut biaya manajerial atau biaya internal. Pada dasarnya, biaya merupakan biaya tunai atau out of pocket cost, yaitu biaya yang dilaksanakan atau diperluas sampai melebihi ukuran yang sudah ditentukan pada semula. Kemudian, terdapat dua kriteria penting agar suatu jenis biaya dapat dikelompokkan sebagai biaya relevan, yaitu yang pertama, biaya tersebut merupakan biaya yang akan datang. Kedua, biaya tersebut berbeda di antara sejumlah alternatif. Kemudian, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Arini. Manfaat biaya diferensial. Penggunaan biaya diferensial dan penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan akan sangat bermanfaat bagi pengambilan keputusan. 1. Menerima pesanan tambahan. 2. Menurunkan harga pesanan khusus. 3. Keputusan untuk memproduksi sendiri atau membeli. 4. Keputusan untuk menghentikan produk tertentu. 5. Keputusan untuk memproses lebih lanjut atau tidak. Selanjutnya ada contoh perhitungan menerima pesanan tambahan. Kapasitas produksi PT Panen Raya per bulan adalah 18.000 unit. Pada pertengahan bulan Januari, perusahaan tersebut telah memproduksi dan menjual 10.000 unit dengan harga 14.000 unit. Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 10.000 unit adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku sebesar 20 juta, biaya tenaga kerja langsung sebesar 35 juta, biaya overhead variabel sebesar 15 juta, biaya overhead tetap sebesar 24 juta, biaya pemasaran variabel sebesar 10 juta, biaya pemasaran tetap sebesar 4 juta, biaya administrasi sebesar 9 juta, totalnya menjadi 117 juta. Pada akhir bulan Januari, PT Pelangi, salah satu pelanggan, mengajukan penawaran pembelian sebanyak 6.000 unit dengan harga 10.000 per unit. Bisakah tawaran tersebut diterima? Next. Jawabannya, total biaya produksi untuk 10.000 unit 117 juta.
Biaya produksi per unit 117 juta dibagi 10.000 unit, hasilnya 11.700. Berdasarkan perhitungan di atas, jelas penawaran dari PT Pelangi tidak dapat diterima karena menawar dengan harga 10.000 per unit sedangkan biaya produksi saja hanya 11.700. Tetapi pihak manajemen PT Panen Raya dapat menggunakan analisis biaya diferensial sebagai dasar pertimbangan menerima atau menolak pesanan dari PT Pelangi. Perhitungan laba rugi dapat membantu mempermudah keputusan untuk menerima atau menolak tambahan pembelian sebanyak 6.000 unit. Di sini ada perhitungan laba rugi. Penjualan awal 10.000 unit. Untuk penjualan yang 10.000 unit itu diperoleh dari 14.000 dikali 10.000 unit, hasilnya 140 juta. Biaya bahan baku langsung itu dilihat dari yang tadi total biaya bahan baku yang 10.000 unit yang di atas nahnya ini. Tinggal diturunkan ke bawah. 20 juta biaya tenaga kerja langsung juga sama, tinggal diturunkan ke bawah. 35 juta biaya overhead variabel 15 juta, biaya overhead tetap 24 juta, biaya pemasaran variabel 10 juta, biaya pemasaran tetap 4 juta, biaya administrasi 9 juta, dan diperoleh laba usahanya 23 juta. Untuk penjualan tambahan 6.000 unit, penjualan diperoleh dari 6.000 dikali 10.000 unit, yang hasilnya 60 juta. Untuk biaya bahan baku langsung diperoleh dari 20 juta dibagi 10.000 unit, yang hasilnya 12 juta. Biaya tenaga kerja langsung 35 juta dibagi 10.000 unit, hasilnya 3.500 dan dikalikan, karena kita mencari yang 6.000 unit, maka dikalikan yang 6.000, hasilnya 21 juta. Overhead variabel 15 juta dibagi 10.000 unit, hasilnya 1.500, tinggal dikalikan dengan 6.000 unit, hasilnya 9 juta. Biaya pemasaran variabel 10 juta dibagi 10.000 unit, hasilnya 1.000 dan dikalikan 6.000 unit, sama dengan 6 juta. Penjualan total 16.000 unit tinggal ditambahkan 140 juta ditambah 60 juta, 220 juta, ditambah 12 juta, 32 juta, 35 juta, ditambah 21 juta, 56, 15 juta, ditambah 9 juta, 24, karena di yang penjualan 6.000 unit tidak diperhitungkan lagi, jadi tetap 24 juta, 16 juta, 4 juta, 9 juta, dan laba usaha diperoleh 35 juta. Berdasarkan tabel laba rugi di atas dapat diketahui bahwa jika perusahaan menerima pesanan walaupun di bawah harga jual, tetap memperoleh keuntungan. Hal ini disebabkan karena biaya tetap sebesar 37 juta. Biaya tetap diperoleh dari biaya overhead tetap, ditambah biaya pemasaran tetap, dan biaya administrasi. Yang dimana dari tabel di atas, yang 24 juta ditambah 4 juta ditambah 9 juta dan sama dengan hasilnya 37 juta. Hal ini disebabkan karena biaya tetap sebesar 30 juta merupakan biaya yang dikeluarkan kapasitas produksi sebanyak 18.000 unit. Sedangkan pada bulan Januari perusahaan baru memproduksi 10.000 unit. Jadi jika perusahaan ingin menambah produksi sebanyak 6.000 unit, perusahaan tidak perlu menambah pengeluaran biaya tetap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat menerima pesanan tambahan dari PT Pelangi. Pada dasarnya, pesanan tambahan dengan harga lebih rendah dari yang diterima perusahaan, selama dapat menghasilkan margin kontribusi positif, pesanan tambahan tersebut masih dapat diterima. Margin kontribusi adalah selisih antara harga jual dan biaya variabel per unit. Biaya variabel per unit 80 juta dibagi 10.000 unit sama dengan 8.000 unit, dan margin kontribusi untuk pesanan tambahan 10.000 unit 10.000 dikurangi 8.000 sama dengan 2.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sidik. Baik, yang selanjutnya adalah model pengambilan keputusan taktis. 6 langkah yang mendeskripsikan proses pengambilan keputusan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kenali dan definisikan masalah.
Yang kedua, identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atau masalah tersebut. Eliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak. Yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Klasifikasikan biaya dan manfaat sebagai relevan atau tidak relevan, serta eliminasilah biaya dan manfaat yang tidak relevan dari pertimbangan. Yang keempat, hitunglah total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Yang kelima, nilailah faktor-faktor kualitatif. Dan yang keenam, pilihlah alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah 6 langkah ini mendefinisikan model pengambilan keputusan sederhana. Model keputusan decision model adalah serangkaian prosedur yang jika diikuti akan mengarah ke suatu keputusan. Tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan ada beberapa tahapan yang sering digunakan oleh para pemimpin, yaitu yang pertama, kewenangan tanpa diskusi atau authority rule without discussion, yaitu metode pengambilan keputusan ini seringkali digunakan oleh para pemimpin otoratik atau otoriter atau dalam kepemimpinan militer. Metode ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu cepat, dalam arti ketika organisasi tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Yang kedua, pendapat ahli atau expert opinion. Kadang-kadang seseorang anggota organisasi oleh anggota lainnya diberi predikat sebagai ahli atau expert, sehingga memungkinkannya memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk membuat keputusan. Metode pengambilan keputusan ini akan bekerja dengan baik apabila seorang anggota organisasi yang dianggap ahli tersebut memang benar-benar tidak diragukan lagi kemampuannya dalam hal tertentu oleh anggota lainnya. Yang ketiga, kewenangan setelah diskusi atau authority rule after discussion. Sifat otoratik dalam pengambilan keputusan ini adalah lebih sedikit apabila dibandingkan dengan metode yang pertama. Keputusan yang diambil melalui metode ini akan meningkatkan kualitas dan tanggung jawab para anggotanya, di samping juga munculnya aspek kecepatan dalam pengambilan keputusan sebagai hasil dari usaha menghindari proses diskusi yang terlalu meluas. Yang keempat, kesepakatan atau konsensus. Kesepakatan atau konsensus akan terjadi kalau semua anggota dari suatu organisasi mendukung keputusan yang diambil. Metode pengambilan keputusan ini memiliki keuntungan, yakni partisipasi penuh dari seluruh anggota organisasi akan dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Seperti tanggung jawab para anggota dalam mendukung keputusan tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi hari ini adalah pengambilan keputusan adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang mengusung kepada pemilihan jalur perbuatan antara beberapa pilihan yang tersedia. Definisi lain dari pengambilan keputusan atau decision making yaitu suatu proses pemikiran dalam pemulihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atas solusi tentang prediksi ke depan. Biaya relevan merupakan biaya masa depan yang berbeda pada masing-masing alternatif. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan. Karena itu, hanya biaya masa depan yang dapat menjadi relevan dengan keputusan. Misal, biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya relevan karena dalam memproduksi suatu barang menggunakan tenaga kerja langsung yang harus dibayar. Dan jika kita tidak memproduksi suatu barang, maka biaya tersebut tidak akan muncul. Sekian pemaparan tentang pengambilan keputusan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.